Pernah ada namanya klien itu dari luar negeri datang langsung ke Indonesia dengan tujuan itu pertama saya tanggapi untuk buat sistem aja, artinya untuk sebuah permainan. Ternyata ketika sudah ketemu mendalam, ternyata dia ingin membuat suatu judi online. Si bandar 80%, 20% itu diperebutkan untuk namanya user-user yang ada. Sebagai namanya pemilik data harus aware atau protect untuk namanya meminimalisir data ini bocor. Oke, selamat malam. Jumpa lagi kita dengan Administrative Institute. Seperti biasa, Administrative Institute selalu membahas topik-topik yang menarik. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini pakar teknologi informasi dari Universitas Lampung, Putra Prabowo. Selamat malam, Li Putra. Oke, terima kasih Pak untuk namanya undangan pada malam hari ini. Yang agak sedikit itu Pak, nama saya Putra Pribowo Pak, bukan Pak Prabowo. Nanti Putra Prabowo ya. iya, takutnya Pak Prabowo nanti itu lagi. Oke, saya panggil Putra ya, Dek Putra. Oke Pak. Oke, Dek, kita tahu saat ini, terakhir-terakhir ini sudah viral beberapa kasus ya, sosial. Yang pertama adalah pinjol, yang kedua judi online. Dan ini Lampung ini menjadi salah satu provinsi yang cukup serius. Jadi mohon pada kesempatan ini kita ingin membahas bagaimana judi online ini dari perspektif teknologi informasi. Saya dengar di Putra pernah ditawari untuk membuat sebuah sistem ya yang digunakan untuk judi online. Mungkin gimana itu? Pernah Pak. Pernah ada namanya klien itu dari luar negeri datang langsung ke Indonesia. Dengan tujuan itu pertama saya tanggapi untuk buat sistem aja, artinya untuk sebuah permainan. Ternyata ketika sudah ketemu mendalam, ternyata dia ingin membuat suatu judi online. Nah, di situ saya tolak. Dari penolakan itu ada beberapa. Yang pertama, banyak nomor yang tidak dikenal. Terus yang kedua juga ada beberapa dari namanya tetap menggunakan namanya mengajak saya untuk membuat, tetapi saya tidak mau sama sekali sampai sekarang. Akhirnya saya juga sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dengan dia begitu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sistem itu bekerja, sistem yang dimaksud sistem judi online itu. Kalau sistem judi online yang pernah saya lihat ataupun saya namanya perhatikan dalam beberapa situs, yang pertama itu saya analisis ada 3 user Pak. Dalam arti 3 user ini ada namanya administratornya, yaitu untuk bandarnya. Terus untuk namanya untuk admin sendiri, untuk setiap bandar itu memiliki banyak admin Pak. Jadi ada namanya 10 sampai dengan 20. Nah, di situ dia ada kode referral admin. Dia semacam kayak marketing itu untuk namanya user itu bisa main. Jadi dia pakai kode referral untuk usernya, terus main. Nah, setiap admin itu bisa menyeting kemenangannya Pak. Tapi kebanyakan dalam namanya permintaan, kalau dalam pembuatan sistem itu si bandar 80%, 20% itu diperebutkan untuk namanya user-user yang ada. Artinya ketika nama user itu bermain sekitar 2000-an, jadi 20%-nya itu hanya merebutkan sedikit saja. Jadi misalkan ada 1 juta berarti 200.000 gitu. Untuk nama dibagi untuk 2000 user begitu Pak. Yang bakal menang itu ya. Iya benar. Tetapi bandar
itu sudah merap untung. Jadi ketika dia orang deposit, langsung mereka itu uang itu masuk ke bandar, Pak. Tetapi bandar itu menggunakan banyak rekening, Pak. Rekening ini yang pernah saya telusuri, beberapa ada di dalam sistem dark web. Di situ ada beberapa mereka beli untuk namanya yang pertama namanya rekening yang ada di Indonesia itu ada di namanya Batam, itu ada beberapa mereka ini menjual belikan namanya rekening. Jadi ketika mereka mengumpulkan suatu namanya rekening-rekening yang ada di masyarakat, terus mereka namanya jual ke namanya bandarnya, Pak. Nah, makanya ketika namanya orang-orang deposit itu bukan satu rekening, Pak, tapi banyak rekening. Jadi setiap hari itu ganti gitu. Ngeri sekali ya. Jadi kebocoran data-data kependudukan kita ini sangat mungkin terjadi ya, karena mau bikin rekening kan pasti butuh nick, butuh segala macam ya. Nah, jadi gimana Pak Putra melihat itu? Kalau dalam analis saya sih, Pak, di situs dark web sendiri itu banyak yang menjual belikan namanya data Indonesia terutama. Kan sebelum-sebelumnya juga ada beberapa data dari namanya kependudukan itu bocor. Ternyata itu dijual belikan juga di dark web. Nah, di situ juga dibuatlah untuk namanya atau dijual belikan untuk di sistemnya ataupun dibuat rekening. Tetapi dalam kata kutip ada beberapa pemain ataupun yang namanya dari Indonesia sendiri, dalam arti seperti kayak melegalkan ataupun dalam untuk kekayaan sendiri, ada oknum-oknumnya, Pak, begitu untuk nama melegalkannya. Tetapi di situ juga kita lihat bahwa beberapa data memang banyak dicuri. Curinya juga untuk namanya pertama ya memang untuk namanya judi online. Jadi ketika namanya user mereka meningkat, nanti dilihat dari namanya transaksi, terus mereka juga bisa jual belikan ataupun di-affiliate lagi ke namanya marketing yang ada di bawahnya begitu, Pak. Tetapi juga untuk namanya judi online ini juga data-data kita sudah tersebar sih, Pak, menurut saya gitu. Jadi harus jadi perhatian kita bersama ya, bagaimana nanti ke depan kita juga, pemerintah kita juga akan mengembangkan satu sistem namanya single identity number ya ini ke depan. Ini di satu sisi sangat membantu, tapi di sisi lain kalau kita tidak hati-hati ya ini akan jadi bahaya ya, karena ketika dihack kita bisa dapat nicknya, bisa ini semua bisa kita lakukan, pajak, kemudian pinjaman online, kemudian juga pinjaman ke bank gitu ya. Nah ini gimana Pak Putra ngelihatnya? Kalau menurut saya sih, kalau untuk namanya tujuan pemerintah sebagai untuk identifikasi satu identifikasi yaitu KTP disamakan di pajak dan lainnya, menurut saya itu oke, karena sudah ada beberapa negara yang melakukan itu. Tetapi sebagai namanya masyarakat yang kurangnya itu aware tentang namanya keamanan datanya, Pak. Contohnya sering namanya mereka selfie ataupun sering namanya mereka posting data asli di sosial media. Itu juga kan bisa menunjukkan bahwa nick kita bisa ditebak. Contohnya data-data BPJS yang ada di luar yang namanya diposting yang lainnya. Terus yang kemarin kebocoran data untuk namanya KTP, tidak ada nama enkripsi dan lainnya, itu sangat berbahaya banget, Pak. Jadi kalau misalkan memang ada positifnya memudahkan untuk kita melihat, misalkan kita mau minjem di bank nih. Berarti kan bisa di-track, yang si namanya pemilik ini bagus. Tapi kalau misalkan yang negatifnya ketika kita tidak aware dengan data kita, kita akan namanya terjebak sendiri. Artinya kayak bom waktu lah, Pak. Artinya ketika data kita sudah dipakai orang, bom itu akan meledak sewaktu-waktu kepada kita gitu, Pak. Betul. Jadi memang kita sangat perlu ya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat pentingnya keamanan data ya, khususnya data kependudukan ini. Bener, Pak. Karena kalau misalkan dari sisi masyarakat banyak yang belum mengerti tentang namanya keamanan data ataupun tentang bagaimana mengamankan data sendiri, yaitu tentang cyber security juga, bagaimana data kita bisa diprotek, data kita bisa namanya
tidak ada orang yang tidak ada orang yang bisa namanya menggunakan ataupun lainnya. Nah, ini juga penting juga untuk pemerintah. Pemerintah juga harus namanya aware setiap namanya harus mulai dari SD lah, Pak. Artinya di edukasi bahwa data mereka ini harus namanya sedikit ada privasi. Misalkan ketika namanya kita mau beli ini, misalkan di contohnya ini ketika kita punya ATM Bank. Nah, ATM Bank ini kan ada namanya nomornya, Pak. Nah, nomornya ini ketika namanya ada orang yang di belakang kita melihat ataupun tidak sengaja, itu bisa namanya dia hafal ataupun dimanipulasi. Contoh juga ada beberapa berita yang namanya di situ data kita juga keambil untuk namanya kepentingan dia sendiri, oknumnya begitu, Pak. Oke, ya sekali lagi ini harus jadi perhatian kita bersama ya. Karena memang maraknya judi online, pinjol ya, ini sangat membuka peluang ya, membuka peluang untuk penggunaan informasi-informasi digital, data-data kependudukan kita untuk tindakan-tindakan yang tidak benar. Benar, Pak. Untuk masyarakat sekarang ini harus lebih aware ya. Artinya ketika kita sudah namanya ke digitalisasi 4.0, itu harus namanya berhati-hati dalam berinteraksi. Contohnya menggunakan KTP. Nah, KTP contoh kalau kita menggunakan di namanya judi online, itu bisa data kita dijual belikan lagi keluar. Jadi ketika itu ruginya banyak ketika nanti ke namanya dunia teknologi, misalkan ke judi online itu bisa namanya kita data dijual belikan, terus kita juga namanya bakal mengalami negatif misalkan kehilangan keluarga dan lainnya. Tapi dalam perspektif teknologi, sekarang 4.0 semua data itu terbuka, publik. Nah, dalam publik ini harus namanya sebagai namanya pemilik data harus aware atau protect untuk namanya meminimalisir data ini bocor. Jadi kita harus belajar bagaimana mengamankan data. Pengamanan data ya. Iya, Pak. Seperti namanya cyber security itu penting juga, Pak. Begitu. Oke, terima kasih Dik Putra sudah datang kami Syarif Institute. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa bermanfaat kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda kita ya, untuk lebih berhati-hati ke depannya untuk mengamankan berbagai data, khususnya data kependudukan. Iya. Terima kasih Dik Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.